Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan informasi peringkat FIFA negara ASEAN. Kita tahu negara ASEAN terdiri dari 11 negara di luar Australia, karena Australia sebenarnya Oseania tapi kemudian belakangan masuk ASEAN juga. Tapi saya anggap dia tidak masuk, karena kalau masuk persaingan jadi timpang. Sehingga saya hanya merilis 11 negara selain Australia di ASEAN. Yang pertama adalah nomor 11 ya. Jadi kita mulai dari bawah, yaitu Timor Leste, peringkat 197 dunia. Kemudian nomor 10 yaitu Laos, peringkat 190 atau turun 4 peringkat. Kemudian nomor 9 itu ada Brunei Darussalam, peringkat 185 atau turun 1 peringkat. Kemudian nomor 8 Kamboja, peringkat 161 atau turun 1 peringkat. Kemudian nomor 7 yaitu Myanmar, peringkat 162. Myanmar naik kurang lebih 7 peringkat, jadi kenaikan tertinggi di Myanmar 7 peringkat. Kemudian nomor 6 Singapura, peringkat 161 atau turun 1 peringkat. Kemudian Filipina, peringkat 146 atau naik 4 peringkat. Lalu di nomor 4 yaitu Malaysia, peringkat 131 atau naik 1 peringkat. Kemudian nomor 3 yaitu Indonesia, peringkat 123 dunia atau naik 4 peringkat dari peringkat sebelumnya 127 teman-teman. Kemudian nomor 2 yaitu Vietnam dengan poin 109. Vietnam sendiri naik 5 peringkat. Kemudian peringkat pertama yaitu Thailand di peringkat 99 atau turun 2 peringkat. Yaitu teman-teman negara-negara ASEAN dengan tingkat peringkat terbaru yang dirilis FIFA pada 3 April 2025. Kita tunggu kelanjutannya pada bulan Juni, itu akan dirilis lagi peringkat terbaru. Semoga Indonesia akan terus menunjukkan tren yang baik, karena kalau bulan Juni ketika melawan Cina Indonesia berhasil mengalahkan Cina, maka pasti akan naik lagi peringkatnya, kurang lebih naik ke 117 prediksinya teman-teman. Apalagi kalau timnas kita berhasil menahan imbang Jepang di pertandingan terakhir kualifikasi grup C, itu bukan tidak mungkin kita bisa menembus 115-an dunia teman-teman. Maka kita doakan kiranya perjuangan timnas kita, timnas Garuda, terus menunjukkan hasil yang baik, hasil yang akan membawa negara kita ke posisi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Karena kita ingat teman-teman, ini barangkali teman-teman juga dan termasuk saya juga tidak pernah dengar bocoran apakah pelatih baru yaitu Patrick Kluivert itu dia bebani juga soal peringkat ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketika perpanjangan kontrak Sintayong sebelum kemudian diberhentikan, itu sempat klausal tentang peringkat FIFA itu disebutkan bahwa harus masuk peringkat 100 pada tahun 2027. Kalau terkait dengan Patrick Kluivert sendiri, itu sampai sekarang kita tidak pernah dengar bocoran apa-apa tentang peringkat FIFA. Saya nggak tahu apakah itu ada di klausul tapi tidak diungkapkan oleh Pak Eri atau seperti apa. Karena kelihatannya
belum ada isu tentang peringkat FIFA dalam kontrak. Kita berharap mudah-mudahan 2026 kita sudah bisa tembus 100 besar. Bahkan 2025 ini kalau kita berjuang dan hasil yang maksimal, saya pikir bukan tidak mungkin kita tembus 100 besar di 2025. Atau bagaimana menurut teman-teman? Kasih komentar di kolom komentar dong, biar ramai teman-teman. Karena komentar dari teman-teman itu juga penting. Ada apa yang menjadi opini dari teman-teman itu bisa disampaikan. Tidak apa-apa, kita di sini kan bebas. Namanya diskusi, namanya berpendapat, tidak harus selalu sama. Teman-teman ungkapkan aja, tidak apa-apa. Sudut pandang teman-teman seperti apa? Nah, supaya kita bisa meramaikan dunia medsos bahwa timnas kita saat ini sudah cukup bagus. Hasil perjuangan mereka sudah bisa kita nikmati berupa peringkat FIFA yang naik, tetapi itu baru permulaan dari perjuangan kita dengan pelatih yang baru. Tentu kita masih berharap bahwa di pertandingan yang berikut dan dalam jangka waktu dekat ini melawan China dan Jepang itu kita bisa memperoleh hasil yang baik. Katakanlah minimal 4 poin, China 3 dan Jepang minimal draw. Bahkan kita berharap kalau Jepang baik hati, ya pertandingan yang ke-10 di grup C dilepas aja lah oleh Jepang supaya sebagai bonus buat Indonesia. Jepang kan pernah menjajah Indonesia, Belanda pernah menjajah juga sebelum Jepang. Jadi ini kan dua negara penjajah saat ini. Bagaimana mereka harus tunjukkan rasa terima kasih ke kita dengan sedikit baik hati. Katakanlah dari sisi pelatih kita ambil dari Belanda, tapi di pertandingan terakhir Jepang yang juga menjajah kita, kalau bisa lah berbaik hati, draw atau kalah Jepang, karena dia kan sudah lolos, sehingga tidak perlu lagi menang dan kalah, tidak pengaruh ke posisi Jepang sebagai juara grup C. Jadi itu harapan saya. Atau bagaimana menurut teman-teman? Silakan kasih komentar juga, karena bebas berpendapat teman-teman. Oke, sekian dulu. Mohon maaf suara saya kurang jelas karena saya lagi stroke dan dalam masa pemberian, tapi saya selalu ingin menyampaikan informasi untuk teman-teman. Baik, terima kasih dan selamat.